Hikayat Panji Semirang adalah prosa yang bercerita tentang Panji dalam bahasa Melayu dengan tulisan Arab Jawi. Suatu hari terdapat seorang putri cantik yang baik hati dan lemah lembut bernama Galuh Candrakirana yang tinggal di istana kerajaan Gahel. Galuh Candrakirana memiliki saudara seayah bernama Galuh Ajeng. Tidak seperti Galuh Candrakirana, Galuh Ajeng sangat kasar dan suka iri kepada Galuh Candrakirana. Dia tidak suka melihat kebahagiaan di wajah Galuh Candra. Saat Galuh Candrakirana sudah dewasa, dia ditunangkan dengan Raden Inokarkapati, putra kerajaan Kahuripan. Saat Galuh Candrakirana dan seluruh kerajaan sangat senang dengan hal ini kecuali Galuh Ajeng dan ibunya Padukaliku. Padukaliku pun berencana untuk menyingkirkan Galuh Candrakirana supaya anaknya bisa menikah dengan Raden Inokarkapati dan dirinya bisa diangkat menjadi permaisuri. Dia pun mempengaruhi Raja Daha dengan guna-guna dan dia dapatkan mengusir Galuh Candrakirana dan dayang-dayangnya dari istana. Galuh Candrakirana pun menetap di perbatasan antara Daha dan Kahuripan, lalu mendirikan istana sendiri di saat diasingkan. Galuh Candrakirana dan dayang-dayangnya menyamar menjadi laki-laki dan ganti namanya menjadi Panji Semirang. Saat utusan dari Kahuripan pergi ke Daha untuk meminang harta-harga itu pun dirampok oleh pasukan Panji Semirang. Keesokan harinya Raden Inokarkapati pun datang ke istana Panji Semirang untuk meminta kembali barang rampokan itu. Panji Semirang mengembalikan rampokannya, namun hatinya begitu sakit karena mengetahui yang akan menikah dengan orang yang dicintainya adalah saudaranya, bukan dirinya. Dia pun memuji dan memohon kepada dewa tiap hari supaya bisa mendapatkan kebaikan dan bisa melihat Raden Inokarkapati dengan dirinya sebagai seorang perempuan. Panji Semirang pun dibantu para dayang bergabung dalam kelompok pengamen bernama Gabung Warga Asmara dan memilih untuk merantau ke berbagai kerajaan atas dirinya. Suatu hari dia menetap di kerajaan Gegalang dan bertemu dengan Raden Inokarkapati dan kebetulan juga sedang jalan-jalan untuk menemani kepala karena dia senang dengannya. Dengan Galuh Ajeng mereka pun melepas rindu dan rasa cinta mereka di dalam keraton. Yang pati Galuh Candrakirana yang pada saat itu sedang mengenakan pakaian perempuan. Lalu mereka kembali ke Kahuripan dan menikah secara resmi sesuai tradisi mereka. Di sisi lain, Paduka Raja kesal karena rencananya gagal dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.